Ya, sepertinya pemimpin negeri ini perlu kembali diingatkan akan pentingnya demokrasi karena dengan tegak lurusnya demokrasi akan berbanding lurus dengan terjaganya persatuan dan kesatuan bangsa. Jangan terus-menerus menodai demokrasi dengan menabrak aturan demi memenuhi ambisi semata. Karena itu akan menimbulkan luka yang akan terus diingat oleh rakyat. Pemirsa, inilah yang akan kami sajikan dalam editorial malam hari ini. Demokrasi terus dinodai. Bersama saya, Kevin Egan. Demokrasi terus dinodai. Dilahirkan dari kontestasi politik, memang lumrah jika seorang presiden ikut juga berpolitik. Ini terjadi di negara manapun yang menganut sistem demokrasi dengan pemilu sebagai instrumen pentingnya, termasuk di Indonesia. Dengan keniscayaan demokrasi itu, maka hak politik pejabat negara, berikut juga presiden, dihormati dalam undang-undang. Itulah mengapa Undang-Undang 7/2017 tentang pemilihan umum mengaturnya. Dalam undang-undang itu ditulis bahwa presiden memiliki hak melaksanakan kampanye dengan berbagai ketentuan yang melekat di dalam hak itu. Namun pelaksanaan hak politik yang sekadar textbook bisa diartikan mengerdilkan presiden itu sendiri. Terlebih ketika bunyi teks yang diberi penekanan oleh presiden dan pejabat lainnya melulu hanya pada soal hak, soal bolehnya mereka berkampanye. Penekanan pada aspek itu menjadi pintu masuk perusakan demokrasi secara ugal-ugalan karena dimanfaatkan dengan berbagai jurus untuk menguntungkan ambisi politiknya sendiri. Saat kondisi itu terjadi, presiden telah mendegradasi segala nilai-nilai panutan yang ada dalam perannya sebagai kepala negara. Padahal nilai-nilai itulah, khususnya kebijaksanaan dan keadilan, yang membuat sosok seorang presiden menjadi pemersatu bangsa, dan itu nilai terpenting yang wajib dijaga marwahnya. Bentuk penjagaan marwahnya ialah berdiri netral di antara tarikan kepentingan dalam kontestasi demokrasi. Sebaliknya, ketika nilai-nilai itu ditinggalkan, baik di pertengahan masa bakti maupun di jelang-jelang akhir kekuasaan, pada masa itu marwah nilai-nilai etika diruntuhkan. Presiden pun turun kelas, bukan lagi penjaga marwah etika kepemimpinan dan keteladanan, melainkan justru telah mempertaruhkan persatuan bangsa. Bukan meminimalkan polarisasi yang memang biasa terjadi tiap pemilu, presiden justru masuk dalam pusaran polarisasi dan memperuncing keadaan. Ketidakadilan lewat alat-alat kekuasaannya akan membawa luka demokrasi yang panjang, yang sulit dipulihkan meski pemilu usai. Sebab itulah, kita menuntut Presiden Joko Widodo untuk tidak mendegradasi perannya sendiri. Apalagi jika Presiden masih ingat ucapannya sendiri pada November 2023. Ketika itu, Joko Widodo menekankan kepada seluruh aparat sipil negara, termasuk TNI Polri, untuk menjaga netralitas. Maka sungguh menggelikan ketika Presiden menjilat ludah sendiri. Pun sikap Presiden yang membalas kritikan dengan menunjukkan kertas besar berisi cuplikan pasal dalam Undang-Undang 7/2017 bukanlah sikap negarawan. Sekali lagi, meski hak berkampanye dihormati, Presiden telah merendahkan diri dengan tidak menempatkan kebijaksanaan di atas teks semata. Bahkan kita pun dibuat makin miris saat Presiden terus-menerus menyerukan hak politik yang sekadar urusan boleh dan tidak boleh, sembari menanggalkan kewajiban menjaga marwah etika dan menjadi teladan kepemimpinan yang lebih kepada menjaga apa yang pantas dan tidak pantas. Pada akhirnya, ketika etika tidak lagi bisa kita harapkan, tinggallah rakyat yang harus menjunjung moral dan kebenaran, termasuk ketika bansos dijadikan alat kampanye. Rakyat harus melek bahwa suara dan nurani mereka hendak dibeli. Selama ini penggunaan bansos sebagai alat kampanye paslon tertentu sudah banyak terjadi. Meski tidak ada masyarakat mau terang-terangan bersaksi dan melapor, kita sangat memahami ketakutan di kalangan masyarakat dan juga kebutuhan mendesak akan bansos itu.
Meski begitu, bukan berarti kita membiarkan masyarakat dikelabui. Sembari kita mendesak Bawaslu untuk lebih sigap menjemput bola terhadap indikasi pelanggaran, lebih penting bagi kita untuk terus mengingatkan masyarakat akan jebakan bansos yang berusaha membeli nurani dengan harga yang jauh, sangat jauh dari kata sepadan. Negeri ini sedang mengidap penyakit serius yang mengganggu kewarasan. Penyakit itu berpangkal dari upaya para penyelenggara negara, termasuk pemimpinnya, yang terus-menerus merusak demokrasi, sekaligus merusak akal sehat. Kita harus hentikan semua itu. Ya pemirsa, sudah bersama dengan saya pada malam hari ini Dewan Redaksi Media Group, Bang Elman Saragih. Bang Elman, selamat malam Bang Elman. Malam, Pak Igan. Bang Elman, demokrasi terus dinodai. Kita melihat bahwa Presiden Joko Widodo, seorang presiden yang seharusnya menjaga demokrasi kita, menjaga supaya demokrasi kita tetap tegak dan berjalan lurus, tapi malah justru menjadi pihak yang menodainya, Bang. Mengotorinya, Bang Elman. Kenapa bisa demikian, Bang Elman? Ya, itulah sebetulnya yang selalu dipertanyakan masyarakat ya. Kalau dibandingkan dengan ketika Pak Jokowi ini mudah-mudahan jadi presiden 2014 ya, hampir semua masyarakat Indonesia ini menaruh harapan baru gitu ya. Wah, ini kita nemu ini presiden yang betul-betul akan membawa bangsa ini menjadi sejahtera lah kan gitu kan. Dan pasti nilai-nilai demokrasinya pasti akan terjaga. Korupsi pasti bisa diberantas kan begitu kan. Itu harapan 2014. Berlalu 2014, 2019 juga masih ada harapan sedikit. Tetapi semua itu sirna. Harapan itu semua sepertinya dibawa oleh banjir besar. Sekarang tidak ada harapan lagi gitu ya. Jadi masyarakat sekarang malah bertanya terus, di mana netralitas Pak Jokowi yang dia pernah nyatakan pada bulan November yang lalu, saya akan netral, dan dia minta juga kepada ASN, TNI Polri supaya jaga netralitas, jangan nodai pemilihan umum ini, kan begitu kan? Nah, tetapi kan kalau kita lihat makin mendekati 14 Februari ini, semua itu hampir tidak terwujud. Beda lagi omongannya. Beda lagi omongannya. Kan artinya kan sampai hari ini Presiden belum pernah menyatakan secara resmi dia akan kampanye. Dia juga belum pernah mengatakan dia akan berpihak. Tetapi seluruh gesturnya, seluruh kegiatannya, masyarakat membacanya, ini apalagi kalau bukan kampanye, ini apalagi kalau bukan berpihak. Ini kan apa? Karena memang lain diucapkan, lain faktanya. Gitu. Ini kan jadi yang mau kita ingatkan sebetulnya Presiden, jangan sampai Presiden Jokowi itu menganggap rakyat ini tidak tahu semuanya. Semua tahu kok. Jadi apa yang dilakukan, katakanlah misalnya seperti bagi-bagi bansos itu kan. Apa urusannya bagi-bagi bansos itu harus dilakukan oleh seorang presiden, harus dilakukan oleh seorang menteri. Untuk apa gitu kan? Itu kan teknis. Itu kan ketua RT juga bisa. Masuk yang harus dilakukan oleh ketua RT, katakanlah misalnya orang-orang staf-stafnya Menteri Sosial, masa itu harus dikerjakan orang presiden. Jadi itu yang menyebabkan akhirnya orang menyimpulkan memang demokrasi kita ini sekarang dinodai, dan yang menodai itu nggak siapa-siapa gitu. Menteri Sosialnya bahkan katanya nggak diajak, Bang, katanya begitu. Nah, paling tidak yang kita dengar dari Sekjen Partai Demokrasi Indonesia, Pak Hasto. Seperti itu kan, dan memang sepanjang yang kita lihat kegiatan Presiden dalam membagi-bagi bansos belakangan ini,
hampir tidak pernah terlihat Menteri Sosial Risma, Ibu Risma. Nggak ada. Bahkan konon katanya Menteri Sosial pun tidak tahu siapa masyarakat yang diberikan ini. Apakah yang diberikan ini memang masuk dalam daftar untuk mendapatkan bantuan sosial atau bantuan El Nino atau bantuan tunai langsung? Nggak tahu. Mestinya kan datanya itu kan yang punya kan Kemensos. Iya. Masuk datanya yang punya presiden, kan tidak masuk akal kan. Masuk datanya yang punya itu Menteri Perdagangan. Masuk datanya yang punya malah Menteri Erlangga Hartarto. Masa iya sih? Nggak mungkin, Bang. Nggak mungkin lah. Tapi kenapa begitu, Bang? Ya ini kan presiden seharusnya figur yang penuh dengan kebijaksanaan, harusnya tetap bersikap netral, harus bisa menunjukkan ke publik bahwa ia menjadi pencegah polarisasi. Kalau berperan seperti ini kan bukankah justru malah meruncingkan polarisasi itu, Bang? Jadi sebetulnya kan intinya ya mungkin nggak salah juga kita ingatkan presidennya. Jadi presiden itu sebagai kepala negara melekat di dalam kepresiden itu adalah tugas suci pemersatu, pemersatu bangsa ini. Itu sebetulnya di balik semua itu dia pemersatu bangsa ini. Itu sebabnya memang ketika dalam undang-undang dibolehkan presiden berkampanye, itu adalah teksnya. Teksnya memang demikian. Tapi presiden tidak boleh berpatokan kepada teksnya saja. Sebetulnya yang utama bukan teks itu, tapi nilai-nilai yang melekat dengan presiden. Nilai-nilai apa? Ya, apa namanya itu? Moral. Etika juga. Etika. Inilah sebetulnya yang harus dijunjung tinggi oleh seorang presiden. Jadi kalau presiden hanya mengatakan, saya itu pejabat publik, saya itu pejabat politik, kan beliau ini sekarang kan bukan pejabat politik saja. Dia itu sebetulnya sudah lewat itu. Sekarang posisi Presiden Jokowi itu adalah negarawan. Negarawan ya untuk mengayomi seluruh rakyat Indonesia. Jadi itulah sebabnya dari awal sebetulnya masyarakat mempertanyakan mengapa Presiden Jokowi memperbolehkan anaknya maju ikut kontestasi di calon wakil presiden. Itulah sebetulnya yang membuat demokrasi ini mulai ternoda. Apalagi kalau kita lihat ke belakang bagaimana alur ceritanya kok sampai seorang Gibran itu yang usianya baru 36 tahun, belum cukup umur kalau menurut undang-undang, tetapi akhirnya boleh. Sehingga memang di balik itu semua kan ternyata terjadi pelanggaran etika berat yang dilakukan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi. Yang merupakan pamannya sendiri, Pak. Pamannya sendiri. Jadi awal masalah awal diloloskannya keputusan 90 itu terjadi pelanggaran etika berat. Tetapi karena ini katanya final and binding, ya tetap dilaksanakan. Jadi disitulah noda-noda itu mulai terlihat jelas. Siap. Oke, Bang Elman, kita jeda dulu, nanti kita usai jeda kita akan tampilkan petisi yang kemudian dikeluarkan oleh Guru Besar UGM, Alma Mater dari Jokowi. Kami akan kembali usai jeda berikut ini. Kami menyesalkan tindakan-tindakan menyimpang yang justru terjadi pada masa pemerintahan Presiden Jokowi yang juga merupakan bagian dari keluarga besar Universitas Gadjah Mada atau UGM. Pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi, keterlibatan sejumlah aparat penegak hukum dalam berbagai demokrasi perwakilan yang sedang berjalan, dan pernyataan kontradiktif pembenaran Presiden tentang keterlibatan pejabat publik dalam kampanye politik serta netralitas dan keterpihakan merupakan wujud penyimpangan dan ketidakpedulian akan prinsip demokrasi.
Bang Elman, kalau ada guru besar dari UGM yang merupakan universitas dari alma mater dari Pak Jokowi sampai kemudian mengatakan alumni dari UGM itu sendiri menyimpang, ini kan berarti kan artinya sudah keterlaluan, Bang ya? Iya, kalau begini ya, Bung Egan ya, kalau sampai para guru besar, apalagi guru besar dari UGM ya, menyampaikan sebuah petisi, itu berarti di atas kemarahan, berarti udah murka sebetulnya. Jadi ini UGM udah murka. Jadi, dan jangan menganggap enteng kalau kemurkaan guru besar universitas ternama seperti UGM ini, itu jangan dipandang seperti kemurkaan seorang Bung Egan dan Bung Elman. Kalau kemurkaan itu seperti kelas-kelas kita berdua, itulah udahlah, nggak usah dianggap dalam hati itu. Tapi kalau petisi dari guru besar sebesar Universitas Gajah Mada, itu berarti sudah ada yang tidak beres lah. Ini ada yang sudah keterlaluan ini. Ada yang sudah tidak masuk akal lagi nih. Akal sehat nggak bisa terima lagi nih. Makanya saya katakan kalau saya membaca petisi para guru besar Universitas Gajah Mada ini bukan sekedar marah, udah murka ini. Jadi kalau sampai kemurkaan guru besar Universitas guru besar Gajah Mada aja tidak lagi dipandang, tidak lagi dianggap, saya nggak tahu. Dari siapa lagi ya yang bisa dianggap oleh yang menjadi sasaran petisi ini? Ini kan jelas kalau sasaran petisi ini kan bahkan termasuk juga Presiden Jokowi kan. Sama penegak hukum, ya semuanya. Jadi kalau sasarannya sudah disebutkan Presiden Jokowi, termasuk juga pembantu-pembantunya kan. Nah, kalau mereka-mereka ini meremehkan petisi para guru besar UGM ini, berarti mungkin tidak lagi punya akal sehat. Menurut saya ada yang salah dari keadaan ini. Jadi ya saya nggak bisa bayangkan kalau guru besar UGM aja sudah begitu, apalagi rakyat. Iya, Bang. Hanya rakyat kan tidak punya forum. Hanya rakyat ini hanya menggerutu, marah. Paling marah ke dirinya kan. Beda dengan guru besar UGM ini kan dia punya forum. Kan? Kalau rakyat kan sehari-hari ya udahlah gitu. Jadi itu mereka kan bukan politisi, Bang ya. Mereka kan akademisi. Akademisi nih. Ini tidak ada motif apa-apa, Bang. Tidak ada motif apa-apa ini. Mereka ini penjaga moral. Jadi jangan Bung Egan menganggap ini ada kepentingan. Nggak ada. Kepentingan dia hanya apa? Para guru besar ini menginginkan kepada Presiden Jokowi, kembalilah ke koridor demokrasi. Kembalilah ke nilai-nilai kerakyatan. Kembalilah ke nilai-nilai keadilan. Jadi di atas segalanya itu memang Presiden Jokowi tolong tegakkan etika, tegakkan moral. Kita jeda kembali, Bang Elman, pemirsa yang kemana-mana, kami akan kembali. Ya, pemirsa, ini adalah hasil polling yang berasal dari media sosial X @MetroTV dengan pertanyaan apakah ketidakadilan lewat alat-alat kekuasaan presiden dapat membawa luka demokrasi. Sebanyak 89% menyatakan ya tentu saja dan sebanyak 11% menyatakan tidak berpengaruh. Bang Elman, 89% setuju bahwa kemudian ketidakadilan lewat alat-alat kekuasaan ini bisa membawa luka demokrasi, Bang Elman. Nah, ini efeknya akan seperti apa, Bang, ya ke depannya ya? Kalau sekarang semua masyarakat sudah setuju bahwa apa yang dilakukan Pak Jokowi ini memberikan luka demokrasi, tapi nanti ke depannya akan seperti apa efeknya? Nanti pemimpin-pemimpin demokrasi kita akan mencontoh Pak Jokowi nanti jangan-jangan ke depannya, Bang? Udah pasti akan dicontohkan. Dan kedua, memang pemimpin yang akan lahir pada 14 Februari akan datang itu tidak legitimate. Dan itu berbahaya. Kalau sampai ada pemimpin yang legitimasinya tidak dipercaya, tidak dipandang, bagaimana kita bisa mengharapkan negara itu bisa terbangun gitu?
Jadi kalau angka ini mengatakan 89% demokrasi terluka, itulah luka yang dirasakan oleh rakyat. Nah, kita ingatkan. Jadi rakyat sekarang mengingatkan oleh Pak Presiden, tolong Presiden pimpinlah negara ini, pimpinlah pemilihan umum ini agar betul-betul netralitas juga terjaga nanti di dalam TPS. Jadi mulai rakyat mencoblos sampai pengumuman akhir, di situ terjaga netralitas aparat. Jangan sampai tidak terjadi netralitas aparat. Oleh karena itu angka yang tercantum nanti dalam dalam C1 hasil perhitungan di TPS itu juga lah yang nanti diumumkan di pusat. Terakhir kita minta jangan sampai ada penggiringan untuk mencoblos paslon tertentu. Ini kita ingatkan dari awal. Bang Elman, terima kasih pada malam hari sudah bergabung sama kami. Selamat malam, Bang Elman. Pemirsa, itulah informasi yang kami hadirkan dalam editorial malam. Saksikan terus editorial malam dari hari Senin sampai hari Jumat. Saya Kevin Degan, terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.